Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian yang akan saya bahas hari ini, surat Yasin ayat nomor 22 sampai 25. Maka pada saudara Habib, kami persilakan untuk membaca 4 ayat tersebut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Atahidu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunkiduni. Inni idzal lafi dalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'uni. Shadaqallahul adzim. Iya, terima kasih kepada saudara Habib yang mana telah membacakan 4 ayat tersebut pada surat Yasin. Ya, akan kami jelaskan ayat-ayat yang telah dibaca oleh saudara Habib tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini mendapatkan ridho dari Allah. Sebelum saya jelaskan 4 ayat tersebut menurut qawaidnya, menurut bacaannya, maka sebelum itu akan saya jelaskan ada suatu hadis yang berkenaan dengan nuzulnya surat Yasin. Ya, saya baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ibnu Mardawai wa Abu Naimi Bidalaili. Ini salah satu kitab dari Abu Naim, ini namanya Dalail, ya. Dan Ibnu Abbasin, berasal dari Ibnu Abbas. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah itu berkata, ya, yaqra'u fil masjidi fayadharu bil qiraati. Ya, jadi Rasulullah itu selalu menjadikan dia tuh membaca Al-Quran di dalam masjid. Ya, yang di sini tidak disebutkan surat apa, ayat apa yang dibaca oleh Rasulullah di dalam masjid itu. Maka bayat harubil qiraati. Nah, maka ya, dia tuh menyaringkan, mengeraskan bacaannya. Nah, di sini tidak disebutkan loh ya, ayat apa yang, surat apa yang dibaca, ayat apa yang dibaca oleh Rasulullah. Cuma dia tuh membaca di dalam masjid Al-Quran, ya, dengan suara yang keras. Hatta ta'di bihi nasun min Quraisyin, sehingga sekelompok daripada manusia dari kelompok orang Quraisy itu tadi merasa dirinya ini terganggu, tersakiti lah, gitu. Hatta qamu liyakhuduhu, sehingga mereka itu berdiri, ya, itu menghampiri. Otomatis kalau berdiri toh tidak mungkin ya. Liyakhuduhu, lam di sini lam taklil, awas ya, lam taklil. Ada huruf an masdariyah yang disembunyikan. Mereka tuh menghampiri orang-orang, sebab kelompok daripada orang Quraisy itu menghampiri Rasulullah liyakhuduhu, untuk menyakitinya, jadi untuk
mereka, tapi karena dia terganggu dengan bacaan Rasulullah SAW. Wa iza aidihim majmu'atan. Dan tiba-tiba kedua tangannya itu majmu'atan, dikumpulkan, ya di jamak ada, ila a'naqihim, jadi kepada lehernya. Jadi kedua tangannya itu seakan-akan, nah di sini taruh di lehernya itu, ya. Dan tiba-tiba iza ini fujaiyah. Nah, fujaiyatun, ya. Jadi tiba-tiba bermakna tiba-tiba kedua tangannya itu majmu'atun ini maf'ul bi daripada aidhim, ya. Ini halun. Nah, ini halun. Majmu'atun dikumpulkan, ya. Jadi ini isim maf'ul, ya. Dikumpulkan ila wa'naqihim, jadi seakan-akan ditekuk, ya, gitu ya. Dan tiba-tiba umyun la yubsaruna, dan tiba-tiba dia buta, tidak melihat Rasulullah waktu itu, ya. Jadi jangan dibayangkan masjid zaman Rasulullah itu seperti masjid yang sekarang ini, ya, gitu. Jadi langsung masuk dia, la yubsaruna, dan tiba-tiba kedua matanya itu tidak melihat Rasulullah sedang membaca ayat Al-Quran. Maka dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang-orang sekelompok daripada orang Quraisy tadi itu berkata, nansiduka moha warrohima, kami menyumpahkan kamu Muhammad pada Allah, ya, dan kerabatmu. Jadi sumpahnya orang-orang Quraisy yang tidak beriman itu begitu. Jadi kami menyumpahkan, ya, kepada Muhammad, ya. Jadi berkata dia, ya Muhammad. Nah, jadi setelah dia mendatangi Rasulullah sedang membaca ayat Al-Quran itu, karena terganggu dia, ya, dia berkata, ya Muhammad. Maka dia nansiduka moha warrohima, ya, kami menyumpahkan kamu, ya Muhammad, pada Allah dan kerabatmu. Qala walam yakun batnun min butunin Quraisyin. Nah, ini berkata lagi, ya, orang itu, dan tidaklah suatu kerabat dari kerabat orang Quraisy kecuali pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fihim qurabatan. Jadi Rasulullah itu termasuk kerabat daripada suku Quraisy, ya, itu. Batnun ini suku. Pada maka Rasulullah itu berdoa linabi, ya, maka Nabi berdoa hatta zaba dalika anhum, sehingga apa yang dialami oleh orang-orang Quraisy tadi itu hilang, dalika anhum, daripada kejadian tersebut. Jadi setelah Rasulullah itu berdoa pada Allah otomatis, ya, maka yang menimpa orang-orang sebagian orang Quraisy itu yang tangannya itu di lehernya, ya, kedua tangannya, dan buta, dia tidak melihat Rasulullah, ya. Nah, maka Rasulullah itu berdoa, maka hilanglah semua apa yang dialami oleh sekelompok orang Quraisy yang mau menyakiti Rasulullah itu. Maka panazalat, nah, maka turunlah ayat surat Yasin itu. Coba sampai baca surat Yasin mulai dari awal sampai ayat yang ke-10. Nah, ini asbabul nuzul daripada surat Yasin. Nah,
pendapat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'ahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa ilal adqani fahum mukmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Iya, terima kasih pada sahabat yang telah membaca surat Yasin dari ayat nomor pertama sampai 10. Itulah menunjukkan asbabul nuzulnya daripada surat Yasin itu. Nah, ini pendapat ini yang paling soreh ya, yang mendekati kebenaran. Maka Ibnu Abbas berkata, "Qala lam yu'min min dzalika nafari ahadin." Nah, kenyataannya orang-orang yang Quraisy tadi yang mendatangi Rasulullah itu untuk menyakiti, yaitu kenyataannya dia di semuanya itu tidak ada yang beriman. Nah, itu amlam tundirhum la yu'minun. Jadi itulah menunjukkan asbabul nuzul daripada surat Yasin. Ini yang dikutip, yang ditulis oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawai dan Abu Naim di dalam kitabnya Fidalaili. Ini ya saya cukupkan sekian asbabul nuzul daripada surat Yasin. Maka kita akan bahas ayat yang telah dibacakan oleh saudara Hafid tadi. Saya jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'una. Boleh lebih sore kalian baca itu. Nah, ma di sini nafi li ini harful jar ya yang mutakalim. Artinya mengapa bagiku ya, la nafi aku tidak menyembah yang menciptakan aku. Nah ini nun di sinilah menunjukkan nun wikoya, yaknya ini yak mutakalim. Nah, ini karena ini fi'il madi ya. Nah alladzi sebagai maf'ul fi isim mausul. Fatoroni ini badal dari badal mutobik daripada alladzi. Nah, ini jadi ditulis ini fatoroni, nunnya ini nun wikoya ya mutakalim ini ditulis ya dalam Al-Quran itu pada fi'il madi ya. Wa ilahi turja'una, dikembalikan kepadanya. Jadi semuanya itu dikumpulkan pada Allah nanti. Dan turja'una ini fi'il mudhari' marfu, nunnya tetap di fathah itu ya, itu yang menunjukkan nunnya nun tanda rofa. Kalau di sini kan nunnya kasroh. Nah, awas ya, ini ditulis betul ini fatoroni. Nah, fatoroni tulis ya, ini ya, yaknya juga ditimbul langsung ditulis dia. Nah, di ayat itu a'attakhidu min dunihi alihatan in yurid nirrohmanu bidurin la tugni anni syafa'atuhum syai'an. Nah, ini ya. Hamzah di sini istifham pertanyaan masalahnya itu.
apakah aku mengambil Tuhan selain daripadanya, daripada Allah. Ini syarat ini. Huruf syarat itu kan banyak, dulu sudah saya jelaskan. Ini fi'il mudhari kemasukan in syarat, berarti harfu ilati. Ya, dalnya ini sukun. Warodo aslinya itu warodo. Yuridu. Warodo yaridu. Nah, karena ini kemasukan in, nah berarti yurid dalnya sukun. Nah, gitu ya. Lalu ini kok ada nun. Nah, ini sama dengan nun ini. Nun wikoya. Jika Allah yang Maha Pemurah itu menginginkan aku, nah ini nunnya di kasro, ini timbul nunnya, yaknya nggak ada, ya dia maktub, gitu. Cuma harus diartikan aku. Nah, jika Allah yang Maha Pemurah itu menginginkan aku dengan suatu kemudorotan, ya, la tugni ani syafa'atuhum syai'an. Lala di sini jawab daripada insartia ini, ya, tidak berguna syafaat bagi syafaatnya, dan itu Tuhan yang disembah tadi itu syafaatnya tidak berguna ani bagi aku sedikit pun. Nah, gitu. Awas ya. Ini nunnya nun wikoya ditulis ini jelas ya. Nah, sama dengan ini. Cuma ini yaknya tidak ada, tidak timbul. Nah, bila saudara pengikut saya itu yang mengikuti pengajian saya, supaya dilihat di terjemah itu, jika Allah yang Maha Pemurah yaitu menginginkan aku, nah itu pasti nunnya ini ya ada ya yang dibuang nanti. Menginginkan aku suatu kemudorotan, syafaat mereka itu yang Tuhan yang disembah, la tughni anni, ya tidak berguna bagiku sedikit pun. Nah gitu ya. Wala yunkiduni, ya ini sama dengan nun ini. Wala yunkiduni, maka mereka itu tidak dapat menyelamatkan aku. Jadi kalau sampai baca wala yunkidun, ini salah. Di bacaan yang lahinun atau kobihatun yang sangat buruk. Ya. Coba sampai lihat di terjemah itu. Pasti dia itu wala yunkiduni, tidak, mereka itu sesambahannya itu tidak menyelamatkan aku, tidak dapat menyelamatkan aku. Nah, gitu. Jadi bacaan yang saya dengar itu, jadi saudara-saudara muslim saya itu sering itu membaca dalam kumpulan yasinan umpamanya itu kan banyak itu biasanya itu. Mari kita yasinan. Nah, saya dengarkan dari segi bacaannya itu pada ayat nomor 23. Ini pasti dia dibaca wala yunkirun. Maaf, itu salah. Nanti kalau jumbo dengan ini turjaun, nunnya ini fathah. Kalau ini nunnya kasroh. Ini sama-sama fi'il mudhari ini. Sama. Kalau di sini ini marfu tanda rofa, kalau di sini nunnya ini nun wikoya, ada huruf yang dibuang tidak mutakallim. Jadi sekarang ini saya jadikan seperti ini. Bagi pengikut saya itu, saya harapkan
supaya dibenarkan itu bacaan-bacaan sesama muslim itu bila membaca pada surat Yasin. Wala yunkizuni, jangan dibaca wala yunkizuni, karena lamnya ini lam nafi. Iya, jadi nunnya ini nun tanda nun wikoya, bukan nun tanda rofa seperti turjauna. Kalau di sini sampean baca turjaun, tidak apa-apa, boleh, tapi belum tentu benar. Iya kalau ada harokatnya, kalau tidak ada harokatnya kan bingung tadi. Nah ini oleh Mushaf Al-Usmani ditulis dengan harokat yang benar. Jadi jangan menghilangkan ini harokat nun kasro ini pada yun kizu, ini harus dibaca. Pendek atau panjang, lebih sorah itu dibaca panjang karena ada yaknya. Ya, kepada pengikut yang sering mengikuti pengajian saya, ya, apabila mendengarkan suatu bacaan qiraat surat Yasin, ya dengan cara yang baik, jangan langsung ini salah, jangan, ya, dengan cara yang makrifat yang benar, ya, gitu, yang aksan, ya. Jadi jelaskan itu. Kalau ini buktinya fatoroni, ini kan ditulis nunnya ini jelas ya pada fi'il madi. Ya, ini juga gitu pada fi'il mudhari karena ada insartiyah, nunnya juga ditulis. Ya, karena dalnya ini sukun karena pengaruhnya insartiyah tadi itu. Ini ditulis harokatnya jelas itu. Yurid nih. Nah, karena ini gandeng dengan Ar-Rahman, berarti ini Rohmani. Nah, itu. Ya, kalau di sini kan enggak jelas itu sama dengan ini. Sama dengan fatoroni. Ya. Nunnya kasro. Jadi nun ini mempengaruhi dari segi bacaan. Kalau sampai baca wala yunkidun, salah, lakinun, kobihatun, bacaan yang salah dan buruk. Jadi orang-orang yang membaca wala yunkidun, ini coba itu kasih dalil pendapat, ini bacaannya sahabat siapa itu. Ini saya sebutkan di Fathul Qadir, yaitu seorang sahabat dia membaca namanya Tolha ibnu Musorrif. Ya, dia membaca in yuridni, ya, yaknya ditimbul tapi dengan si harokat fathah. Ini seorang sahabat itu. Jadi nunnya tetap kasroh, yaknya ini kan ada yaknya sebetulnya. Ini dibaca yurid niya karena artinya menempati tempat maf'ul bih daripada Ar-Rahman itu. Nah, itu. Baca nanti yang punya tafsir Fathul Qadir pada halaman 449. Ya, mengenai surat Al-Yun, surat Yasin ayat nomor 23. Pak itu bila yang mendengarkan, saya kasih tahu pada bila ada orang yang membaca seperti itu. Karena apa? Tapi caranya itu yang benar, yaitu tunjukkan fatoronia. Ini mengapa aku tidak menyembah yang menciptakan aku? Nah, fatoroni cipta, ya, nunnya ini nun bikoya, menciptakan, yang telah menciptakan aku. Iya. Jadi tolong itu yang sering mengikuti, yang senang lah dengan pengajian saya punya pengajian ini, supaya bila mendengar suatu sahabat atau teman saudara itu tapi dengan cara yang aksan, yang baik, jangan langsung wah ini salah, nggak boleh nih Pak. Cuma ya dengan cara yang seperti yang saya utarakan seperti ini, karena ini contoh
pada ayat sendiri, pada surat Yasin sendiri itu. Fatoroni anunya ini. Coba sampai lihat di terjemah itu, pasti dia itu yang telah menciptakan aku. Nah, gitu. Nah, ini juga gitu. Jika Allah yang Maha Pemurah itu menginginkan aku, nah, pasti itu. Nah, ini jelas nunnya di kasro ini. Iya. Jadi kalau sampai baca yurid, ya kan salah ini. Walaupun ini di tengah. Karena sesuai dengan sampai baca walayun tiru. Ini harusnya gitu. Kita lanjutkan. Ini izan lafi dolalim mubin. Aku sungguh bila jika demikian benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Izan ini aslinya izan. Nah, jadi tanwin ini nunnya ini. Nah, ini termasuk huruf-huruf menasabkan suatu fiil mudhari. Ya. Nah, kalau di sini tanwin loh. Nah, aslinya itu izan. Nah, ini nunnya ini diganti tanwin. Nah, itu ya. Ini amantu birobbikum fasma'uni. Nah, sama ini walayun iduni. Ini cuma ini fi'il amr. Banyak itu. Coba saya mendengarkan itu kalau ada sekelompok ya teman-teman saudara kita seiman ya, itu. Ya. Baca yasinan itu pada malam Jumat biasanya gitu, atau sekelompok kita marilah kita yasinan umpamanya gitu, karena di desa itu kan sering di situ. Iya, itu pasti dia baca ini amantu birobbikum fasma'un. Ini salah. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. Ini harus dibaca ini fasma'uni. Karena ini kebetulan fi'il amr. Kalau di sini kan fi'il mudhari. Jadi saya artikan, aku sungguh telah percaya kepada Tuhan kamu sekalian, ya, maka fasma'uni, maka dengarkanlah aku. Ya, kalau sampai bahasa fasma'un, lah kalimat ini rusak. Padahal ini fi'il amr. Fi'il amr itu tidak mengenal tanda rofa. Nah, itu. Ya. Saya utarakan seperti ini, saya betul-betul niat untuk ya menolong, ya, menasehati pada sesama muslim apabila membaca Al-Quran itu ada kekeliruan, maka akan saya jelaskan di mana kekeliruannya. Nanti tidak ada manfaatnya kepada Allah. Jadi janganlah kita ini ya apa ya, waduh apa itu kan bacaannya yai, ustadz, guru-guru qiraat dulu, masa semua salah? Ya kalau memang salah, kita dengar suatu kesalahan, kita mampu untuk membenarkan suatu kesalahan itu, ya kita jangan dipandang dari itu orang yang awam, orang yang belum apa-apa ilmunya, masa kalah oleh guru-guru saya, yai saya itu ilmunya sudah tinggi, masa salah, masa enggak tahu.
Nah kalau kita dengar suatu kesalahan, apalagi ini bacaan ayat Al-Quran, tadi yang memberi harokat ini Sayyidina Ali, yang main-main, dia ditanggung jawab itu, ahli nahwu juga. Ya. Ini kalau kita ini tahu suatu bacaan tentang ayat Al-Quran itu keliru atau buruk, salah, ya kita luruskan, ini yang salah, ini yang itu. Cuma dengan dalil yang seperti saya utarakan seperti ini, jangan langsung jangan. Ini yang makanya itu saya jelaskan seperti ini, karena saya sering mendengar yaitu bacaan surat Yasin, terutama pada saudara-saudara kita seiman itu. Tidak ada manfaatnya nanti. Cara bacanya keliru, manfaatnya mana? Iya. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.